Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Tiada hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita semua, wa ilaihin nusur, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Ini adalah hari yang ke-19 daripada hari-hari Ramadan. Tinggal menghitung berapa hari lagi, perjalanan kita sudah melewati setengah atau separuh dari Ramadan. Ini adalah puncak-puncak daripada kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua sama dengan nama masjidnya adalah Istiqomah. Sampai pada akhirnya nanti kita keluar dari Ramadan ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan wabil khususnya Bapak Ibu yang berhadir di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita dari mara bahaya dan malapetaka, diberikan kita kemudahan jalan untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Di harinya, di siang harinya kita bisa melakukan yang terbaik, dan di malam harinya kita juga melaksanakan yang terbaik, sehingga kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang nantinya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang pertama dulu, kajian kita adalah ada 3 benteng kekuatan umat Islam, apalagi di akhir zaman ini, sebagaimana disampaikan dalam hadis, salasatun al-khusunu salasatun, ada 3 benteng kekuatan umat Islam. Yang pertama adalah masjidun husnun, yang pertama adalah masjid. Yang kedua wal qur'anu husnun, yang kedua adalah Al-Quran. Yang ketiga benteng umat Islam itu adalah wa zikrullahi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian kita pada pertemuan dulu. Maka sambungan kajian kita pada kesempatan ini adalah apa saja hal-hal yang menyebabkan tercabutnya keberkahan dari kita. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang saya hormati, saya muliakan, setiap kita bertemu, bersua, pasti kita adalah saling mendoakan mendapatkan keberkahan. Di mana kalimatnya itu? Kalimatnya di dalam salam Bapak Ibu. Salam itu kan ada 3 doanya.
Yang pertama, assalamu alaikum. Yang kedua, warahmatullahi. Yang ketiga, wabarakatuh. Assalamu, semoga engkau selamat. Selamat dirimu, selamat keluargamu, selamat dalam usahamu, selamat dunia, selamat akhirat. Itu makanya tak ada yang bisa menggantikan kata salam. Dulu pernah dicoba, digantilah salam nasional agar semua agama bisa menggunakannya. Kalau dia pagi, selamat pagi, siangnya selamat siang. Nah, ada salam selamat datang, selamat datang, datangnya selamat, pulangnya. Nah, di situ masalah jadinya. Jadi dia tidak bisa untuk keseluruhannya. Dia hanya waktu tertentu saja. Tapi salam, ruang lingkupnya luas sekali. Diucapkan dia berlaku sampai malam hari. Sampai doa itu berlaku dunia dan akhirat. Itu makanya kita habis sholat meminta keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam. Meminta keselamatan. Tak ada kalimat yang lebih bagus daripada kalimat salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah dia salam. Lalu kemudian warahmatullahi, meminta keberkahan, rahmat Allah. Kita datang ke masjid ini, doa kita apa doanya? Allahumma ftahli abawaba rahmatik, agar dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Ketika rahmat Allah itu menghampiri kita, kalau sudah kasih sayang Allah datang, yang susah jadi mudah, yang jauh dari dekat. Kegalauan itu diganti dengan kebahagiaan. Rahmat Allah itu meliputi langit dan bumi, dunia dan negeri akhirat. Semoga engkau hidupmu dirahmati Allah, pulangnya pun engkau nanti dirahmati oleh Allah. Dua. Yang ketiga yang kita minta apa? Tak cukup rupanya keselamatan itu, tak cukup juga rahmat itu. Lalu diminta yang ketiga, wabarakatuh. Semoga engkau mendapatkan keberkahan. Kalimatnya adalah wabarakatuh, dipanjangkan dia. Kalau berkatun, berkah, satu keberkahan saja. Tapi ketika wabarakatuh, semoga semuanya diliputi oleh keberkahan. Keluargamu berkah, usahamu berkah, umurmu berkah, rezekimu berkah. Nah, semuanya keberkahan. Itu makanya keberkahan ini kita minta terus dia. Sedikit pun dia kalau berkah lebih baik daripada banyak namun tidak ada keberkahan. Kan begitu Bapak Ibu? Yang kita minta berkah, umur yang panjang diminta? Enggak, yang diminta umurnya berkah. Iya. Manfaatnya ini lebih banyak. Bagaimana rezeki yang barokah? Oh, rezeki yang barokah adalah rezeki yang kebanyakannya lebih banyak dia ajas manfaatnya daripada yang tidak bermanfaat. Lebih banyak dia manfaatnya untuk negeri akhirat daripada yang sia-sia untuk dunia. Umur juga begitu tuh. Umur berkah itu gimana? Apakah umurnya panjang? Nabi umurnya tak sama dengan umur Nabi sebelumnya. Kalau dibaca riwayat hadis semua, dibaca bagaimana kisah para nabi dan rasul, umurnya itu ratusan, ada yang 100 tahun. Umur nabi kita sangat muda sekali dibandingkan dengan para nabi dan rasul di masa lalu. Berapa umur nabi? 63 tahun. Tapi keberkahannya sampai kiamat dunia ini. Kenapa?
kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi di masa hidupnya luar biasa. Jadi umur yang panjang tak menentukan bagaimana kehidupannya dia, tapi umur yang diberkahi memang umurnya tidak panjang. Oh, tapi ajas manfaat dia didapatkan oleh orang banyak luar biasa. Kita lihat para imam-imam kita, para ulama-ulama kita, tak ada yang umur panjang, tapi keberkahannya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, maka apa yang pertama, hal apa yang membuat keberkahan itu tercabut? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah karena dosa dan maksiat. Itulah tercabutnya keberkahan itu. Hilangnya keberkahan dari kita karena dosa dan maksiatlah. Sehingga disebut di dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura, dan jikalau satu penduduk itu, satu negeri itu, apa yang disebutkan oleh Al-Quran, ahlul qura amanu, mereka itu beriman, wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihim, pasti kami akan bukakan, la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang diturunnya dari langit dan kemudian yang keluar dari bumi. Walakin kazzabu, dan akan tetapi mereka itu berbohong. Kazzabu, berbohong mereka, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Fa'akhaznahum, maka kami ambillah dari mereka, karena tadi melakukan hal yang tak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Fa'akhazna, kami cabut. Apa yang dicabut dari mereka? Keberkahan tadi. Dicabutlah keberkahan dari mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa saja yang mereka perbuat. Jadi dengan adanya maksiat, dosa dan maksiat ini, tadinya keberkahan turun, tapi karena dosa maksiat hilang. Dulu masih ingat betul kita di waktu kecil kita, masalah tentang keberkahan waktu. Orang tua kita itu, dia tidak seperti orang tua hari ini, tinggal pencet masak nasi, tinggal pencet dia hidup kompor. Dulu pakai kayu bakar. Iya Bapak Ibu, pakai kayu bakar. Kadang-kadang harus turun dari rumah dulu, dibelah dulu kayu bakarnya, lalu kemudian dihidupkan, makan waktu, ditiup dulu, airnya pun dipanaskan dengan kayu bakar. Ya Bapak Ibu. Tapi coba lihat Bapak Ibu, walaupun sedemikian rupa yang dibuat oleh orang tua kita, semuanya tepat waktu. Anaknya tidak ada yang terlambat sekolah. Orang-orang ini, suami si bapak pergi berangkat pekerjaannya, nah nasinya sudah siap semuanya. Padahal kalau kita lihat waktunya amat singkat sekali, tapi berkahnya luar biasa. Hari ini lihat Bapak Ibu, ini keluar kita dari sini terang semua, tidak terasa dah zuhur, tidak terasa lagi asar, dah maghrib lagi. Begitulah waktu ini habis sedemikian rupa. Apa yang membuat itu terlalu cepat? Oh, rupanya telah tercabut sebahagian besar keberkahan dari kita. Apa penyebabnya tadi Bapak Ibu? Kata Al-Quran adalah walakin kazzabu, yaitu karena dosa dan maksiat. Makanya fa'akhuznahum, maka Allah pun mencabut keberkahan itu dari kita. Jadi kalau keberkahan itu mau menghampiri kita, tinggalkan doanya, tinggalkan berdosa, tinggalkan maksiat. Kalau melakukan sesuatu yang tidak baik, cepat bertaubat. Agar apa? Keberkahan itu menghampiri kita. Masalah umur, kita semua berdoa, ya Allah berikan aku umur yang berkah. Kan begitu tuh. Karena umur panjang ini masalah juga Bapak Ibu. Zamannya hari ini
Kalau berumur panjang, masalah juga. Di mana masalahnya kira-kira Bapak Ibu? Semakin berumur bapak itu, semakin berumur ibu itu, kemudian dia beruzur dia, kemana dia dibuat anaknya? Hah? Kemana Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh menjawab dulu. Kemana? Ujung-ujungnya ke panti jompo kata Bapak Ibu itu. Coba bayangkan. Ada lagi keberkahan di situ? Tak ada lagi keberkahan. Terasing dia dari anak-anaknya. Padahal dialah yang membesarkan anak-anaknya. Dialah yang mengandung anak-anaknya di waktu masih dulu. Melahirkannya bersimbah darah. Bagaimana memperjuangkannya mati-matian dia. Berangkat di gelap hari. Pulangnya pun sudah larut malam. Begitu terus menerus. Bertahun-tahun. Telah besar anaknya. Sudah mulai punya usaha. Punya penghasilan yang mapan. Kemudian dia menikahlah dia. Berkeluarga dia. Bapak Ibu kemana? Itu tadi. Tak ada keberkahan itu lagi. Asal sudah dicabut oleh Allah keberkahan, tak ada lagi nyamannya Bapak Ibu. Tak ada lagi. Rasanya kurang. Kalau dihitung gaji orang dulu dengan gaji orang sekarang mahal mana? Besar mana? Besar sekarang. Di kampung-kampung pekerjaan orang hanya dari sawah ke ladang, itu aja mutar. Ingat Bapak Ibu, orang-orang tua dulu hampir semuanya haji. Hampir semuanya haji. Usahanya itu aja. Gajinya dihitung tak seberapa, tapi Allah titipkan keberkahan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Hari ini gaji orang, tak usahlah kita mengkaji gaji orang ya. Angkanya besar, tapi manfaatnya dikit. Asal pertengahan bulan dah mulai kayak mancis sudah habis gasnya. Udah kayak gitu lagi. Kenapa? Sudah hilang keberkahan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Jadi yang pertama, tercabutnya keberkahan disebabkan dosa dan maksiat. Sehingga apa ucapan daripada Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Al-Kafi, kata beliau, fa innal ma'asi, maka sesungguhnya maksiat itu tamhaku barakatul umri, yaitu menghapuskan keberkahan umur, wal ilmi, dan juga keberkahan ilmu, wal rizki, dan rizki. Jadi maksiat yang dilakukan itu menghapuskan keberkahan umur, hilang keberkahan umurnya, hilang keberkahan ilmunya, hilang keberkahan rezekinya. Jadi kalau ingin berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, maka yang harus dilakukan adalah dekat dengan Allah. Ketika dia terlanjur melakukan dosa maksiat, apa yang dilakukannya? Cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang saya hormati, saya muliakan. Yang kedua, apa yang membuat tercabutnya keberkahan dari diri kita? Yang kedua adalah memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram. Ketika seseorang telah mengambil yang bukan haknya, qalilun au katsirun, sama ada dia sedikit atau banyaknya, asal bukan hak dia, hilang keberkahannya. Tapi kan dikit aja kata dia. Mau dikit apa banyak, tidak akan merubah dia menjadi halal. Asal usul hukumnya dia haram, harta itu haram selamanya. Makanya kalau dibaca usul fikih mengatakan idzajtama halal wal haram gullibal haram. Apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, gullibal haram, dihukumkan pada haram.
gaji bapak tuh dah besar dah. Dah banyak dah uangnya, angkanya besar. Tapi karena hawa nafsu tergiur mengambil yang sedikit. Harta apa nih, gaji pokok dia sekian. Tapi ini bukan hak dia sebenarnya, diambilnya juga. Tak seberapa kalau dibandingkan dengan penghasilan yang dia dapatkan. Disebabkan itulah makanya gaji yang besar tadi jadi hilang keberkahannya. Sebab apa? Karena bercampur dengan yang haram. Luar biasa Bapak Ibu. Memakan yang haram ini bawaannya memang yang tidak baik aja itu. Cara pikirnya yang tidak baik. Kenapa? Karena tumbuh dari yang haram. Setiap hari ini adalah berubah menjadi darah, menjadi daging dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sampai disebutkan pennaru aulabi, maka nerakalah yang lebih pantas untuk dia. Hati-hati kita. Itu makanya kita singgung tadi bagaimana usaha orang-orang kita di kampung sana Bapak Ibu. Dia memang pekerjaan dia begitu-begitu aja. Tak banyak yang dia dapatkan. Tapi dia syukuri. Tidak mengambil hak orang lain. Apa yang terjadi? Turun keberkahannya. Anaknya sekolah sampai perguruan tinggi selesai. Dilihat bagaimana usaha dia, begitu juga. Tapi anak-anaknya bisa sekolah semua. Memang bapak tuh cuman tamat SR. Apa SR? Sekolah rakyat. Tapi anak dia S3. Pekerjaan dia biasa saja. Motong karet, nanam padi, ya enggak? Tapi itu tadi, tak mengambil hak orang lain. Hanya hak dia aja yang diambil. Sampai kemudian dia ketika panen pun dihitung semuanya, dikeluarkan zakatnya. Itu dia. Emangnya Bapak Ibu kalau kita sudah punya penghasilan yang sudah cukup haul dan nisabnya, memang hasil kita Bapak Ibu tak dikeluarkan zakatnya, halal tak untuk kita? Jawab dulu Bapak Ibu, halal tak untuk kita? Itu hasil titik keringat saya loh, kata dia. Halal tak untuk kita? Enggak halal Bapak Ibu. Kenapa? Wajib keluarkan zakatnya, itu hak orang lain. Sekalipun usaha kita sendiri Bapak Ibu. Itu yang diamalkan oleh orang-orang tua kita dulu Bapak Ibu. Kalau dia udah 100 kaleng itu kan, dikeluarkan berapa? 10 dikeluarkannya. Legowo dia, ikhlas dia. Ini bukan hak saya, kata dia. Akhirnya Bapak Ibu datang keberkahan. Itu makanya salah satu hikmah daripada bayar zakat, mendatangkan keberkahan. Di mana masalahnya di situ? Oh, ketika tak dikeluarkan, itu tidak menjadi hak kita, Bapak Ibu. Begitu jugalah dengan penghasilan kita. Sehingga Bapak Ibu, setiap akhir tahunnya biasanya sudah mulai orang berhitung. Nah, jadi godaannya besar juga itu. Ketika uangnya banyak, ya kan? Lah cukup haul dan nisabnya, nah hantunya pun lebih besar dia. Apa kata dia? Kalau uang sebanyak ini dikasih ke orang, kan mulailah macam-macam. Nampaklah ini, nampaklah itu, terpikir ini, terpikir itu. Akhirnya habis. Akhirnya habis. Begitu hidup ini Bapak Ibu. Maka ketika kita memakan yang tidak hak kita, ingat, hilang keberkahannya. Jadi keberkahan makanan yang kita makan, keberkahan usaha yang kita buat, keberkahan ini semuanya adalah, ingat, kalau bukan hak kita jangan ambil. Itu makanya doa sebelum makan, apa doanya Bapak Ibu? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Barik lana, apa artinya itu? Barik lana apa? Ya Allah, berkahilah kami. Allahumma barik lana. Tengok, fima rozaqtana, pada apa-apa yang telah engkau berikan rezeki kepada kami. Tuh, kan minta keberkahan tuh. Nah, jadi salah satu yang bisa mencabut keberkahan dari kita adalah memakan yang bukan hak kita ataupun harta yang haram.
Berikutnya adalah berdusta dalam jual beli. Ini bagi orang-orang yang punya usaha jual beli. Nah, jangan sekali-kali berbohong ketika konsumennya bertanya, ini barangnya ini lama apa baru? Biasanya dijawab orang tuh, oh baru nih, bagus nih, baru lagi, tengoklah, kata dia. La ilaha illallah. Padahal dari kasat mata saja sudah nampak kita ini. Kadang-kadang kan orang yang datang ini kan yang menjual saja. Udah tahu dia itu barang lama, tapi ditanyanya juga, ngetes. Ini barangnya ini Bapak Ibu bagaimana nih? Baru apa lama? Oh baru nih, baru berapa hari lalu. La ilaha illallah. Hilang keberkahan. Salah satu kesuksesan Nabi dalam berjual beli di sini kejujuran. Jujur. Ini Bapak Ibu, barangnya ini yang baru nih. Yang ini udah lama nih. Yang ini bagus, yang ini udah mulai rusak dia. Pilihlah yang mana. Keberkahan itu datang. Tapi kan yang ditanamkan kepada orang-orang seperti ini apa? Kalau nanti saya jujur nggak laku, kata dia. Kan begitu. Kalau jujur, ini udah separuh busuk nih. Ini udah lama barangnya nih. Itu yang ditanamkan ke dia. Bahwa ketika dia akan jujur, oh nanti tak akan ada orang membeli, kata dia. Tapi sebenarnya di mana kejujuran kita itu, Allah akan menolong dia. Keberkahannya akan turun. Kenapa? Jujur dia. Nah, padahal jual beli, ketika dia tidak jujur, maka kemudian keberkahannya pun sudah tidak ada lagi. Dia dapat uang, angkanya besar, tapi ingat, tak ada keberkahannya. Kata orang yang tadi, yang pas waktu sudah beli ini beli itu, sampai di rumah ditengoknya, dibukalah buahnya, rupanya separuh busuk. Kira-kira Bapak Ibu besok masih datang dia? Hah? Masih datang dia besok? Asal dia lewat dari situ, kalau ada orang beli, apa kata dia kepada orang yang beli itu? Bapak Ibu, dipromosikannya nak? Dipromosikannya, tapi promosinya beda. Apa kata dia? Tak usah ke situ belanja, ngapo? Tuh, kan semuanya bergerak semua Bapak Ibu. Dari mulut ke mulut, terkenallah orang tadi pembohong. Akhirnya tak ada yang belanja. Tapi ketika dia didasarkan dengan kejujuran, ini barangnya begini Bapak Ibu, harganya sekian. Yang ini harganya ini, modelnya ini, harganya sekian. Terserah Bapak Ibu yang pilih yang mau mana. Datang Bapak tuh, ini bisa ndak yang baru ini, tapi harga kurangi dikit. Itu kan biasa itu. Tawar menawar itu. Ridho sama ridho kan mendatangkan keberkahan juga Bapak Ibu. Tapi ketika kita bilangin yang lama disebut yang baru, yang busuk dibilangin yang bagus, tak ada keberkahan tuh. Karena apa? Udah semuanya bohong semua Bapak Ibu. Kadang-kadang ada buah tuh di atas bagus. Berapa ini satu tumpukan ini sekian. Bagus tuh barang tuh. Ambillah, kata dia. Yang di atas diambil memang bagus, di bawahnya. Jadi ini hilang keberkahannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, apa yang menghilangkan tercabutnya keberkahan? Yang keempat adalah memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim. Nabi menyampaikan tentang silaturahim ini, man ahabba ayyabsuta fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dan dipanjangkan umurnya, maksudnya dipanjangkan di sini dia apa? Bertambah umurnya? Enggak, diberkahi umurnya. Satu saja yang harus dia buat. Apa itu? Falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi kita ini bertemu dan berkumpul di rumah Allah ini, silaturahmi ini makin menjadi itu, makin tersambung dengan baik. Rezeki itu pun datang, keberkahan itu pun akan datang Bapak Ibu. Asal ketemu salaman, apa kabarmu, bertanya dia, bertukar kabar,
tanya informasi. Kalau dulu-dulu kita bertanya masih muda-mudanya, nah apa kata dia? Apa kabarnya? Sehat. Meningkat umurnya lagi, udah berkeluarga belum? Meningkat lagi Bapak Ibu, dah berapa anakmu? Lanjut, apa lagi? Lah berapa cucumu? Terus terakhir apa yang ditanya Bapak Ibu? Kok sekarang sakit apa? Kan begitu tuh, meningkat terus tuh. Pertanyaan itu terus dia berubah dia sesuai dengan umurnya. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau sudah umur 60-an, 70-an kalau ketemu masih nanya anak enggak? Enggak ditanyanya anak ada berapa anak. Enggak, itu lagi pertanyaannya. Kok sekarang sakit apa? Datang yang satu pinggang kena kata dia. Yang satu lagi asam urat. Yang satu lagi itulah asam lambung. Asam semua berkumpul. Apa ndak asam semua Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan, bersilaturahmi itu mendatangkan keberkahan dia. Nabi sampaikan, ayun sa'alahu fi atharihi. Mau dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan umurnya, keberkahan rezekinya. Yang kau harus buat adalah falyasil rahimah. Sambunglah tali silaturahim. Iya. Saling menyapa. Aura kebahagiaan itu muncul Bapak Ibu. Kalau kita sendiri-sendiri kayak bawaannya menung aja, lama-lama gila nanti itu. Masalah menumpuk di kepala dia. Sendiri aja dia, menung aja bawaannya. Kayak bodoh aja nampak. Tapi kalau ketemu dengan kawan, hilang semua. Sampai-sampai karena bahagianya dia bertemu tadi dengan kawan-kawannya. Apa yang terjadi? Lupa dia ada hutang dia. Saking bahagianya. Ini yang lepas ketua ini jarang tuh Bapak Ibu. Biasa kalau dia ada masalah, kalau ketawa pun tidak banyak, ketawanya tidak lepas. Itu aja ketawanya. Tapi kalau dia udah sesuai ceritanya itu, wah lepas semuanya. Itu makanya silaturahmi ini mendatangkan keberkahan. Salah satu awet muda orang silaturahmi. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Itu makanya di kajian-kajian, wow lepas ketawanya. Itulah dia tadi Ustaz, susah betul saya datang ke pengajian. Ngapa? Utang banyak kata dia. Pas di pengajian hilang semua tuh. Tapi masalahnya Ustaz pas pulang kata dia. Apa itu? Ingat balik. Nah, paling tidak sudah bahagia kita Bapak Ibu. Yang dicari hidup ini apa sih Bapak Ibu? Kan bahagia yang dicari itu. Kebahagiaan yang dicari Bapak Ibu. Bukan uang yang banyak. Banyak sudah orang punya banyak harta, uangnya banyak, tapi tidak bahagia. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau dipilihkan ke Bapak Ibu, pilih mana? Miskin bahagia, kaya gelisah, pilih mana? Tidak ada pilihan ketiga. Bapak Ibu buat juga pilihan ketiga. Tuh. Pilih mana Bapak Ibu? Jadi keberkahan itu datang bersilaturahim. Tapi ingat, ketika engkau telah memutus silaturahim, sudah tidak mengunjungi lagi, tidak ada lagi bertutur sapa, tidak ada lagi menyapa, memberi kabar, mulailah dia hilang keberkahan. Bawaannya tak tenang Bapak Ibu. Itu makanya orang yang memutuskan silaturahim, yang didapatkannya beda Bapak Ibu. Apa yang dapatkannya? Pertama, kakinya pendek. Yang kedua, dunianya sempit. Yang ketiga, rezekinya hilang. Tuh. Apa maksudnya kaki pendek Ustaz? Pas pulang dari sini diukurnya kakinya. Segitu juga Ustaz kata dia. Maksudnya kaki pendek, tak leluasa dia ke sini kemari. Kenapa? Asal dia ke arah sana, ada di sana lawan dia. Ke arah sana itu tadi yang bercakap tadi. Yang ke sebelah sana itu masalah juga. Akhirnya tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Semuanya lawan semua. Karena itu makanya muncul kata-kata begini. Satu lawan, satu musuh itu terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. Ya, satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. Itu kakinya pendek loh Bapak Ibu.
Tidak leluasa dia ke sini kemari. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim ini, dunianya sempit. Kemana-mana yang dia dihadapkan oleh Allah dengan orang yang tidak sukai tadi. Pergi dia ke mall, orang itu dah di situ pula. Pergi dia ke pasar, lah di situ juga kawan tu. Kemana-mana itu aja yang dihadap-hadapkan. Itu makanya ada cerita seorang ustaz, apa kata dia? Ada dua yang bermusuhan, memutuskan silaturahim, tak bertegur sapa lagi. Udah marah-marahan dah begitu. Rupanya satu majelis taklim, satu tempat masjidnya. Suatu saat Allah takdirkan dua orang ini menjadi makmum yang masbuk. Tahu makmum yang masbuk Bapak Ibu? Makmum yang terlambat dia, tak ikut dia seperti imam takbiratul ihramnya. Terlambat, ada yang 2 rakaat baru datang, ada yang 1 rakaat baru dia datang. Apa yang terjadi? Tengok sapnya rupanya semuanya dah penuh, tinggal tersisa 2 orang saja lagi. Di sap itu yang tersisa tinggal 2. Datang yang satu takbiratul ihram mengikuti imam langsung, tak menengok kiri kanan. Datang lagi yang satu lagi juga begitu, takbiratul ihram mengikuti imam. Kalau imamnya sujud, dia pun setelah takbiratul ihram langsung dia sujud. Kapan ketahuannya Bapak Ibu? Pas salam, Assalamualaikum warahmatullah, lah di sebelah kanannya kawan itu tadi. Kawan yang dihindari-hindarinya itu, nah di sebelah kanan. Biasanya dua-duanya ini panjang zikirnya, doanya lama biasanya. Tapi lantaran itu tadi, tak pakai berdoa, tak pakai berzikir, pulang satu. Pas pulang Bapak Ibu, karena mau cepat-cepat, tak menengok kiri kanan lagi, karena sudah tak enak lagi bawaannya. Sampai ke rumah, ditengok sandal, rupanya yang terbawa sandal kawan sebelah. Gimana mau dibalikkan sandal ini ke masjid? Panjang nanti ceritanya tuh. Iya kan? Tak dibalikkan, itu ndak sandal awak. Nah, jadi salah satu sanksinya Allah buat begitulah modelnya Bapak Ibu. Makanya ndak usah kita ini terlalu gini, ndak usah. Kita ini yang baik-baik aja Bapak Ibu. Biar berkah hidup kita. Kalau kita ini baik semua, ke sini kemari baik semua, kita ini tenang Bapak Ibu. Terjaga, kita terlindungi. Asal lewat gang-gang yang bermasalah kata orang, kalau dia tidak, tenang aja, ngapa? Kawannya semua di situ Bapak Ibu. Kalau kawannya banyak, rezekinya banyak Bapak Ibu. Berhenti di sana, kok ada ayam enggak? Enggak, ini ayam bawalah. Tengok. Pas pula dia mampir di satu itu, tengok matuanya lagi lebat-lebatnya. Kira-kira kita ini tangan kosong pulangnya? Enggak juga. Tunggulah dulu kata dia. Rezeki semua Bapak Ibu. Tapi kalau kita ni bermusuhan, tak enakan dengan orang, tak baik dengan orang, Rasulullah di situ kata orang. Tuh. Jadi yang keempat ini adalah memutuskan silaturahim. Jadi dia akan memutuskan silaturahim sama dengan memutuskan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau sudah babnya lalai Bapak, tak ada yang ingat dia lagi tuh. Sepanjang kita masih ingat dengan Allah, keberkahan itu datang. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan salah satunya zikir lah itu. Kan zikir itu maknanya kan 3 Bapak Ibu. Pertama adalah mengingat, yang kedua adalah menyebut, yang ketiga menghadirkan hati. Itu zikir. Makanya dalam Al-Quran, kata Al-Quran, apa kata Allah dalam ayat yang lain? Fadhkuruni adzkurukum. Jika kamu mengingatku, aku pun mengingat kalian. Lawan kalimatnya Bapak Ibu, jika kalian melupakanku, aku pun melupakan kalian. Jadi orang yang lalai dari berzikir mengingat Allah, maka kemudian hilang keberkahannya. Jadi orang yang selalu ingat dengan Allah, maka dia disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam Bapak Ibu adalah tak bisa dan tak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tak mau bersyukur lagi,
Kan? Itu serba kurang tuh. Dikasih ini kurang, kasih ini kurang. Tidak ada cukup-cukupnya. Kenapa? Memperturutkan hawa nafsu. Ya, biasanya orang yang tak mau bersyukur ini karena sibuk menengok orang, sibuk melihat orang, lupa melihat diri sendiri. Padahal dia sudah Allah berikan sedemikian banyaknya nikmat, tapi karena sibuk menengok orang, sibuk melihat pakaian orang, sibuk melihat harta orang, lupa dia melihat dirinya sendiri. Nah, jadi salah satu yang tercabutnya keberkahan itu karena tidak pandai bersyukur. Karena janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukurinya, la azidannakum, Allah tambahi. Apa yang Allah tambahi? Ditambah keberkahannya, ditambah dari jumlahnya, ditambah nilai kemanfaatannya, Bapak Ibu. Terakhir sekali adalah hilangnya keberkahan itu karena zalim terhadap orang lain. Tak ada keberkahan, Bapak Ibu. Kalau sudah zalim terhadap orang lain, tak ada keberkahannya semuanya itu. Nah, maka dari ini yang 7 ini, mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini selalu diiringi dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kesimpulannya Bapak Ibu, sesungguhnya hal yang dapat mencabut keberkahan itu ada 7. Pertama, dosa dan maksiat. Yang kedua, memakan harta yang haram. Yang ketiga, berdusta dalam muamalah jual beli tadi. Yang keempat, memutus silaturahim. Yang kelima, lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Dan yang ketujuh, berbuat zalim terhadap orang lain. Kalau ingin keberkahannya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, ingat, hilangkan dan jauhi dari yang 7 ini. Insya Allah berkahlah kita, berkah di dunia ini, berkah menuju negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah berbagi ilmu dengan kita semuanya. Semoga yang disampaikannya dapat bermanfaat.